pagi Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Dari tempat ini saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Majelis Daerah, Bapak Hen beserta dengan keluarga. Selamat datang, selamat beribadah. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita.
menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Benar Tuhan, seperti pujian ini mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kami mau mempergunakan hidup kami untuk kami boleh menjadi berkat, untuk menjadi saksi, bahkan untuk menjadi alat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan telah memberikan kami perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, hingga kami boleh datang ke tempat ini untuk kami boleh bertemu saudara seiman. Kami boleh beribadah, kami boleh menaikkan setiap pujian kami boleh memberikan setiap kehidupan kami untuk Engkau Tuhan. Pakai kehidupan kami mau menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati. Demikian juga Tuhan, jalannya ibadah pada pagi hari ini kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami hanya mau berserah ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Biarkan kami boleh merasakan sukacita yang dari surga ada di tempat ini Bapa, agar kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami mungkin yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini Bapa. Kiranya Tuhan Kau jaga lindungi, hantarkan ke tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun, agar boleh merasakan sukacita bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami siap memulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita sungguh bersyukur kita boleh ada saat hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita boleh hidup, kita boleh menikmati hari-hari ini. Kita mau selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Dia satu-satunya Allah yang menjadi sumber pengharapan kita, yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sama-sama kita katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara percaya tentang pujian ini, amin. Amin. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau kecap dan kita mau rasakan bahwa sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita mau merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan, lebih dan lebih lagi. Amin. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Kak Jeffrey dan Saudari Lita. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Pada hari ini saya dengan calon adik saya akan menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya harta yang kita miliki di dunia ini, kita mesti punya perhiasan atau permata yang jauh lebih indah, yaitu Tuhan Yesus. Amin saudara. Puji nama Tuhan.
bagimu. Yesus Engkaulah, oh, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemurahan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah, jadikanku indah, dan semakin indah bagimu. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa persembahan pujian dari kakak saya dan juga calon adiknya. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh semua Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari kita semua untuk bangkit berdiri. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Puji nama Tuhan, kita tetap bangkit berdiri.
kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan, biarlah firman itu boleh mengubahkan setiap kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi saudara, Kau berfirman, haleluya, berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkan, tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Terima kasih Bapa di surga, telah banyak kami memuji, memuliakan, mengagungkan, bahkan memasyurkan nama-Mu. Kami percaya Kau hadir, Kau bertata, Kau bersemayam, Kau berhadirat di atas puji-pujian kami.
Tiba saatnya kami akan siapkan hati kami untuk menerima taburan kebenaran firman-Mu. Mari karuniakan pada setiap kami tanah hati yang lembut, supaya setiap benih firman yang ditaburkan boleh masuk, tertanam, bertumbuh, berakar, bahkan berbuah-buah. Kiranya Kau urapi hamba-Mu dengan pengurapan yang khusus dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut sabda-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Mula pertama saya ucapkan banyak terima kasih buat kesempatan dan kepercayaan yang diberikan melalui Bapak Ibu Gembala beserta dengan para majelis dan juga pengurus gereja untuk saya boleh berdiri di mimbar ini untuk kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kami tempat ini bukan sesuatu yang asing ya. Karena di samping Bapak Gembala itu guru sekolah minggu saya juga berasal dari Wonosobo. 11 tahun saya ada di Wonosobo, saudara ya. Bahkan kami tinggal di gereja sampai akhirnya kami lulus SD, saudara ya. Lulus SD. Dan saya bersyukur kalau kami diberi kasih karunia oleh Tuhan, dipilih untuk jadi seorang hamba Tuhan. Itu satu anugerah yang luar biasa. Karena sebetulnya kami bukan dari keluarga orang yang percaya Yesus. Tapi tadi pujian, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Cara Tuhan dahsyat dan luar biasa. Sehingga Tuhan tangkap saya jadi seorang hamba Tuhan. Yang saat ini saya dipercaya mengembalakan di Semarang. Oleh kebenaran Tuhan ada 2 tempat, dua-duanya di sebuah perumahan ya. Yang satu di Perumnas Telogosari, yang satu Pelamongan Indah. Kami mulai merintis pekerjaan Tuhan sejak tahun 86 saudara. Sampai sekarang kami percaya kalau kami masih kuat sampai hari ini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Bukan oleh kuat dan bukan juga oleh gagah kami. Puji Tuhan saudara. Saya mempersiapkan sebuah saudaraku yang kasih khotbah. Tapi sebelum saya khotbah, saya sudah diuji dengan khotbah saya sendiri. Yaitu tentang kesabaran saudara. Saya sudah sejak kemarin berada di Wonosobo di Hotel Davom saudara. Kami sudah berangkat jam 7 pagi saudara. Tapi ternyata hotel tersebut dipakai untuk saudaraku yang kasih ada satu acara, saudara, di mana ada satu instansi dan semua pesertanya itu pakai kendaraan roda 2 semua, saudara. Jadi memenuhi saudara parkir. Jadi kami tidak bisa keluar 1 jam, saudara, karena menggeser kendaraan satu persatu, kemudian baru kami masih bisa keluar. Saudara, biasanya kami kalau ke Kaliputih lewat Kretek saudara. Ini saya mulai belajar kita lewat jalan baru, lewat Selomerto saudara. Jadi kami melangkah dengan iman saudara. Tapi akhirnya juga sampai dan puji Tuhan kurang 5 menit ibadah dimulai. Jadi kami tidak terlambat, saya bersyukur buat semuanya. Amin saudara. Jadi mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hidup ini sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat pertama, bahwa menjelang hari Tuhan akan terjadi masa yang sukar. Sukar beribadah, sukar untuk saudara banyak perkara saudara. Cari pekerjaan, yang saudara anak Tuhan sukar dapat pasangan hidup. Karena selalu kalau dapat pacar tidak seiman, sehingga kita tidak cari yang seiman, kok angel men ya. Saudara, sampai di sebuah gereja ada saran dari kakaknya, kamu kalau jadi Kristen gak laku-laku kawin loh kamu. Hanya dia pindah saudara, ya pindah supaya dapat saudara pasangan. Betapa sukarnya kita dapat satu iman saudara. Sukar cari kerjaan dan sebagainya. Dan saudara, untuk menghadapi masa yang sukar tersebut dibutuhkan satu karakter, yaitu kesabaran.
Sebab kalau kita dalam kesukaran tidak sabar, saudara, adanya cuma emosi, adanya cuma stres, depresi. Jadi tidak pernah bahagia, tidak pernah damai sejahtera. Adanya kemerungsung, saudara. Dibutuhkan kesabaran. Kita berangkat dari Yakobus pasal 5, saudara ya. Yakobus pasalnya yang kelima. Kita akan lihat bersama-sama, saudara. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat 11, saudara ya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar di sini tentang Yakobus pasalnya yang kelima ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11, saudara. Nah, kalau sudah menemukan, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri, saudara. Kita akan baca, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini, Yakobus pasal 7, pasal 5 ayat 7, mulai saudara, itu ketiga. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Terus? Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Puji Tuhan, silakan duduk saudara ya. Jadi kita melihat dalam firman yang kita baru baca dari Yakobus 5, saudara. Ya, Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11 tentang sabar dan bertekun. Saudara, kata bersabar bahasa Yunaninya itu dipakai kata makrotumeo, saudara. Dalam ayat ini, saudara, sampai ayat 11 dipakai sebanyak 4 kali, saudara, makrotumeo, bersabar. Sedangkan bertekun dalam ayat yang baru kita baca ini di saudara sebutkan sebanyak 2 kali. Dalam bahasa Yunaninya bertekun adalah hupomone, saudara. Jadi ada 6 kali, saudara, tentang bersabar dan bertekun. Dan ini adalah merupakan sebuah karakter yang Tuhan ingin tumbuhkan dalam hidup kita. Ini karakter yang Tuhan ingin tumbuhkan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara, apa itu sabar? Saudara, menurut Kamus Bahasa Indonesia, saudara, sabar itu yang pertama adalah tahan menghadapi cobaan. Tahan menghadapi cobaan. Atau tidak lekas marah. Saudara, tidak mudah naik darah. Tidak lekas putus asa. Tidak lekas patah hati atau tabah. Itulah sabar. Jadi arti sabar dalam Kamus Bahasa Indonesia yang pertama adalah tahan menghadapi pencobaan. Artinya dia tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tapi dia tabah. Itu sabar, saudara. Jadi Tuhan inginkan karakter kita ini bertumbuh. Karena kita itu berhadapan dengan karakter manusia yang beraneka ragam. Yang kadang-kala nyelekit, yang ngakok ke hati, yang jengkel ke hati. Kadang-kala kita mudah terpancing, mudah marah, dan tidak sedikit kita mengumpat. Bahkan ada kata-kata kotor keluar karena emosinya. Nah, itu tidak boleh ada pada diri kita. Kita harus sabar, artinya tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tapi tabah. Arti yang kedua, sabar itu tenang, saudara. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu, saudara. Itu sabar. Saudara, kadang-kala kita ini punya ambisi, punya nafsu.
Sehingga kita pengennya sak dek sak nyat. Saudara kepengennya dan cepat. Tetapi kita harus belajar sabar, tidak tergesa-gesa. Saudara, suatu saat ada satu pesawat terbang kecil diisi oleh 4 orang saudara. Satu pilot, yang kedua seorang pengusaha, yang ketiga seorang hamba Tuhan, yang keempat seorang anggota pramuka. Dia sahabat-sahabat dalam satu pesawat saudara. Kemudian ternyata cuacanya tidak baik dan saudara disebutkan bahwa maaf, ini kelihatannya kita akan menghadapi satu masalah besar dan tidak bisa tidak kita harus terjun bebas. Cuma masalahnya ini payung parasutnya cuma 3, kita berempat, ya. Maka harus ada salah satu yang berkorban. Lalu yang pertama kali lompat itu pilotnya, sudah maaf, saya masih ditunggu oleh pesawat lain, jadi saya harus terbang dulu. Dia ambil saudara parasutnya, dia terbang bebas, selamat saudara. Lalu yang kedua pengusaha, aduh saya ini ada bisnis, saya ditunggu banyak klien, saya tidak bisa tunggu-tunggu. Dia langsung ambil dengan tergesa-gesa, dia lompat saudara. Berarti tinggal 1 saudara parasit. Kemudian yang satu adalah ranselnya pramuka, saudara anggota pramuka. Jadi parasitnya tinggal 1. Lalu Bapak Pendeta ini sudah lanjut tua, lanjut usia. Anakku, aku sudah cukup tua. Saya tidak apa-apa. Saya mau pulang ke rumah Bapak, ambil saja parasitnya untuk kamu. Biar kamu yang masih muda, kamu masih banyak kesempatan. Tapi pesan saya, kamu bertobat, terima Yesus, kamu akan masuk surga. Nggak usah Pak Pendeta, kita selamat bareng. Loh, parasutnya tinggal 1. 2, lo kan sudah diambil 2. Tadi pengusaha itu tergesa-gesa. Yang diambil bukan parasit, tapi ransel saya. Jadi dia terjun bebas, dia sudah mati. Sekarang 2 parasut, untuk Pak Pendeta 1, saya 1. Hanya dia terjun, dua-duanya selamat. Tapi pengusaha itu mati, saudara. Kenapa saudara? Apa jawabnya? Kenapa pengusaha itu mati saudara? Tergesa-gesa, dia tidak lihat yang diambil itu bukan parasit tetapi ranselnya pramuka itu saudara. Yang isinya paling pakaian kotor dan sebagainya. Begitu ditarik-tarik tidak bisa, terjun bebas, mati. Ini akibat kalau kita tergesa-gesa. Dalam segala apapun, mari jangan kita tergesa-gesa. Kita harus menunggu waktunya Tuhan. Karena Allah akan menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Amin saudara. Puji Tuhan, saya minta bantuan Amsal 19 ayat 2. Tolong dibacakan, ada ya. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, saudara, kalau kita tergesa-gesa, saudara akan salah langkah. Langkahnya kalau salah, firman Tuhan katakan ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Maka kita harus tenang, konsentrasi, ya, konsentrasi lagi Pak ya. Pasal 21 ayat 5. Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Orang yang tergesa pengen dan sugih, malah kekurangan saudara. Biasanya kalau kepingin dan cepat nabrak-nabrak. Ya, dia tidak mikir panjang, pokoknya asal. Tapi akhirnya dia mengalami kekurangan saudara. Jadi kenapa orang mengalami kekurangan? Karena tergesa-gesa saudara ya. Kita kepengen serba instan, cepat. Mari kita ikuti proses Tuhan. Nanti pasti saudara dan saya akan diangkat dan dipermuliakan Tuhan. Amin saudara. Ada satu peristiwa karena terburu-buru tergesa-gesa mengalami kecelakaan saudara. Coba 2 Samuel 4 ayat 4 saudara. Ini akibat terburu-buru tergesa-gesa. 2 Samuel 4 ayat 4. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya.
Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisrael. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mefiboset. Mefiboset itu timbang hidup karena kesalahan pengasuhnya. Terburu-buru jatuh, patah. Dulu belum ada tangkal putung, saudara. Ya, belum ada rumah sakit di Solo ortopedi. Ya, mungkin dengan secara alami, tapi tidak sembuh. Akhirnya dia cacat. Kecelakaan karena terburu-buru. Mari saudara, kita butuh kesabaran, jangan terburu-buru supaya saudara tidak mengalami kecelakaan atau kerugian. Yang terakhir soal tergesa-gesa ya, 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 1-5. Apa seharusnya kita lakukan? Jangan tergesa-gesa ya. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga, pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja negeri Aram. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Tanya dulu sama Tuhan, ojo kesusu. Kita sudah harus merebut, ayo kami rakyat dah siap mendukung. Yosafat tidak nafsu, saudara. Baik, saya tak tanya dulu kepada firman Tuhan. Apakah ini sesuai firman atau tidak? Inilah sabar, saudara. Jadi sabar itu artinya tenang, tidak tergesa-gesa, tidak keburu nafsu. Kita sabar menunggu waktunya Tuhan. Kita sabar, saudara, menunggu petunjuk Tuhan, arahan Tuhan, supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Nah, saudara, kesabaran itu dibutuhkan karena apa? Sabar itu sifatnya Allah, saudara. Di mana Allah itu panjang sabar. Kalau saudara baca dalam Keluaran 34, saudara, ayat yang ke-6, ternyata salah satu sifat Allah itu adalah sabar, saudara. Ya, Keluaran pasal 34 ayatnya yang ke-6. Silakan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Jadi saudara, panjang sabar itu adalah sifatnya Allah, ya, sifatnya Allah. Sehingga kenapa Tuhan mengendaki kita sabar, itu sifatnya Allah. Nah, saudara, dan kesabaran itu, saudaraku yang kasih, adalah sifat yang terpuji. Tuhan sangat, saudara, menyayangi, bahkan menyanjung kalau menemukan hamba Tuhan, anak Tuhan yang sabar. Kalau sudah baca Amsal 16, saudara, ayat 32, di sana kesabaran itu adalah sifat yang terpuji di mata Tuhan, saudara. Silakan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Puji Tuhan, saudara. Jadi seorang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Biasanya kalau disebut pahlawan, dia sudah berjasa tapi dia mati, saudara. Dalam peperangan misalnya Jenderal Sudirman atau itu pahlawan. Dia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dia berkorban mati, dialah pahlawan. Tapi orang yang sabar melebihi pahlawan, dia tidak perlu jadi korban.
tetapi dia keluar sebagai pemenang. Saudara, tidak perlu ada korban, tetapi dia keluar sebagai pemenang. Makanya disebut lebih daripada seorang pahlawan, saudara. Jadi dia betul-betul, saudara, tidak perlu mengorbankan orang lain. Karena dia sabar, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi saudara, sabar itu sifat Allah yang panjang sabar. Dan sabar itu adalah sifat yang terpuji. Dan yang terakhir, sabar itu adalah buah-buah roh. Saudara tentu ingat dalam Galatia 5 ayat 22-23, sifat yang dihasilkan oleh orang yang hidupnya melekat pada Kristus, itu adalah salah satunya buah roh itu adalah kasih, kesabaran, ya, lemah lembut dan sebagainya. Jadi saudara, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Jadi sabar itu buah roh, pekerja Roh Kudus. Manusia pada dasarnya kesusu, gerusa-gerusu, pengen nendang cepat sak-nyat, pengen jalan pintas secara instan. Tetapi karena pekerja Roh Kudus bekerja dalam dirinya, dia mampu untuk menguasai dirinya. Dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Nah, kita harus sabar kepada siapa saja, saudara. Yang pertama adalah saudara sabar terhadap sesama, saudara. Coba kita lihat Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi sabar terhadap sesama, saudara, karena kita tahu ada firman Tuhan berkata besi menajamkan apa, saudara? Besi, manusia menajamkan sesamanya. Kadang-kala saudara diperhadapkan karakter orang yang justru dipakai Tuhan untuk membentuk, memproses kita untuk supaya kita sabar. Orang itu seizin Tuhan untuk membentuk kita. Jadi kalau kita menghindar orang yang suka jegeli kita tidak lulus ujian. Saudara pindah kemana saja itu ketemu model yang sama, tapi orang yang berbeda. Karena saudara tidak lulus ujian, saudara harus, saudaraku yang kekasih, kalau di sekolahan kita harus mengalami apa, saudara? Mengulang itu, saudara? Ya, saudara, kalau waduh, saya harus ngulang ini. Apa namanya? Remedi. Ya. Loh, kamu kok ulang? Ya, saya gagal. Jadi saudara kalau di sini bentrok sama majelis atau apa, metu pindah GKJ, pindah GKI, pindah Salmase. Apakah di situ saudara terus ketemunya kayak malaikat semua? Enggak. Saudara sedang remedi, ketemu soal model podo. Tadinya dengan si A, si B, tapi saudara jenis masalahnya sama. Sampai saudara lulus. Maka dari itu yang lebih baik bertahan, saudara. Bertahan sampai saudara lulus, sehingga saudara jadi sabar. Saya dulu saudara dititipkan waktu pindah dari Wonosobo ke Kendal, saudara. Di Kendal setelah 7 tahun, ayah saya naik pangkat jadi kepala polisi di Semarang. Saya masih kelas saudara 3 SMA. Tidak mungkin saya pindah, saya harus ujian. Nah, maka saya dititipkan di gereja lagi. Di Wonosobo kelas 6 dititipkan gereja karena ujian. Sekarang di Kendal dititipkan di gereja lagi karena juga mau ujian SMA. Nah, di situ Bapak Gembala punya anak perempuan. Memang kalau saya lihat saya sendiri masih rasanya aduh gregetan, saudara. Ya, gregetan. Saudara, nakal bukan main, saudara, bandel. Suatu saat saudara yang dikasih Tuhan, karena nakalnya saudara, Pak Pendeta itu marah nutup pintu, tangannya anaknya belum keluar. Kena, waduh pegah. Teriak-teriak saudara. Akhirnya saudaraku yang kasih, tiap hari dia gelus duduk terus, saudara. Gelus duduk, aduh kok kayak gini. Hanya setelah berjalan berapa tahun, dia lulus, saudara. Jadi orang sabar, saudara. Wah, sabarnya, wah saya sampai kagum kok, iya orang bales tau, Om. Ya, suatu saat ada pendeta, teman pendeta datang, saudara. Dia bertamu. Ya, dikeluarkanlah sirup dengan esnya, saudara, di gelas, saudara.
Nah, jatahnya papinya tuh diambil anak perempuan ini, diminum sampai habis. Tapi masih ada esnya, tangannya dilebok ke diobok gini. Terus pendetanya tidak kuat, Bro. Saya lama-lama tidak tahan. Saya lihat Bro punya anak gitu kok tidak diloke. Bro kok sabar ya? Dia bilang, dulu saya tidak sabar. Tapi setelah 2-3 tahun, saya tambek, saya anggap itu biasa. Wah, aku dari tadi itu mungkin kalau saya ditensi, saudara saya sudah 170, 100. Bro, tak tahan. Ini Pak Pendeta kok dia coba, jangan ya, jangan enggak bagus. Ayo dia bagus. Tetap buo-buo gitu saudara. Saya lihat dari jauh, tak jivit rasanya kepengen saudara. Tapi apa yang terjadi saudara? Setelah dia menjalani berapa tahun, dia bisa sabar. Orang lain yang baru ketemu, yang gregetan sendiri saudara. Nah kadangkala kita ini diperhadapkan saudara dengan sikap-sikap orang yang membuat kita jengkel, sakit hati. Bahkan kalau tidak hati-hati, saudara punya dendam, sakit hati. Tadi dikatakan saudara, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kenapa saudara disuruh sabar? Supaya saudara tidak punya roh pendendam, sakit hati, akar kepahitan. Saudara, bahaya sekali. Roh ini kalau tidak segera dihilangkan, bisa menimbulkan berbagai macam masalah saudara. Ya, di mana ada banyak orang yang gagal usahanya. Saudara, dalam 1 Petrus 3:7 saudara, di mana Sarah dengan Abraham menjaga hubungannya sehingga doanya tidak terhalang. Banyak suami gagal bisnisnya, sudah berusaha, sudah tinggal tanda tangan batal. Kenapa ya? Kenapa ya? Ada orang, kena kutuk, diusir kutuknya, tetap saja gagal. Setelah selidik punya selidik, dia punya masalah dengan istri yang tidak selesai-selesai. Istri punya kepahitan dendam. Akhirnya usahanya gagal terus. Tapi begitu dia berdamai, dia saling mengampuni, doanya tidak terhalang, tembus surga, maka keberhasilan itu akan mewarnai hidupnya. Amin saudara. Jadi sebetulnya Tuhan izinkan ada masalah dengan sesama, itu membentuk karakter kita supaya sabar. Supaya tidak emosian, tidak marah. Tetapi kita bisa mengampuni. Bahkan mengampuni orang-orang yang berdosa pada kita. Mengampuni musuh kita dan mendoakan. Itu puncak daripada yang Tuhan inginkan saudara. Coba kita lihat Amsal 15 ayat 18 saudara. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jadi saudara, perbantahan padu di rumah itu bukan karena masalahnya, tapi karena tidak ada roh kesabaran. Coba kalau suami sabar atau istri sabar, tidak sampai perang Bratayuda saudara. Lalu saudara, ya sini marah disambut dengan marah. Suami ngomong sekali disambut 100 kali sama istri. Ngamuk saudara, suaminya merasa harga dirinya aja, mau nuding-nuding. Dan ini kecil, tapi penyebab perceraian itu dari masalah kecil ini. Karena tidak sabar. Nah dikatakan si pemarah membangkitkan pertengkaran. Tetapi orang yang sabar itu memadamkan perbantahan. Jadi saudara, mari jangan melihat dia penyebabnya. Kayak Yusuf misalnya. Kalau dia tidak sabar, dia pendendam. Waktu kakak-kakaknya minta gandum, tidak dikasih. Bahkan dia balas dendam. Mungkin dia punya kekuasaan eksekusi, bunuh semua. Saya sudah dilukai. Tidak, sudah. Kamu mereka-reka jahat untuk aku. Tapi reka-reka jahatmu dipakai reka yang baik untuk Tuhan. Justru karena engkau yang dipakai Tuhan. Sehingga aku bisa sampai di sini untuk memelihara kehidupan bangsa yang besar ini. Jadi Yusuf tidak dendam. Justru dia melihat saudara dari kacamata Tuhan. Justru harusnya dia terima kasih. Gara-gara perlakuannya dia. Dia bisa terlempar sampai Mesir. Kalau dia tetap sama ayahnya. Dia hanya sebagai gembala domba saudara. Hidupnya hanya angon wedhus.
Tapi karena dia saudara mengikuti rencana Allah, dibawa dalam proses yang berat, akhirnya dia dipermuliakan saudara. Jadi dia melihatnya, untung kamu perlakukan saya seperti itu. Maka saya sekarang jadi orang nomor 2 di Mesir. Sekarang aku diberi hak untuk memelihara hidupmu. Coba kalau ada di antara saudara mungkin ada yang sakit hati, ada yang tersinggung, ada yang kepahitan. Saudara jangan benci sama orang yang melakukan. Saudara bersyukur karena saudara sedang diproses karakter saudara supaya saudara jadi orang yang sabar. Mau sabar saudara? Puji Tuhan ya. Kalau dia mau amin, tapi waktu ngelakoni angel saudara. Sulit saudara, sulit. Tidak gampang saudara. Saya ketua FD saudara, waduh. Kalau tidak sabar, ngikuti WA itu, ono nemeng bludrek saudara. Saya sabar. Terus diunek-unek apa sabar. Saudara, kudu usus dawa saudara. Lapang dada. Itu yang Tuhan mau, kembangkan karakter kita kesabaran. Yang pertama adalah sabar terhadap sesama. Coba Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini bukan letterlek saudara ya, kalau ditampar, ini durung sisan ini. Bukan itu saudara. Jadi kita tidak ada keinginan membalas, kita serahkan kepada Tuhan. Karena pembalasan itu siapa saudara? Haknya Tuhan. Kalau saudara yang balas, berarti saudara nyerobot pekerjaannya Tuhan. Sebab pembalasan itu haknya Tuhan. Ya, coba kita lihat ayat 44 dari Matius yang sama. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya Puji kamu. Tuhan, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi orang yang menganiaya. Kok enak, wes nganiaya kok dongake. Ya tak dongake, bendang mati misalnya. Ya, itu bukan doa yang baik. Saudara, apa artinya kita Kristen sekian lama, tapi pemarah, pendendam, emosinan, percuma saudara. Karakter ini yang Tuhan ingin supaya kita bertumbuh, memiliki karakter kesabaran. Karena kesabaran itu adalah saudara merupakan sifat daripada Tuhan. Kesabaran itu sangat saudara dihormati Tuhan. Dan kesabaran itu pekerjaan Roh Kudus. Ini buahnya roh, itu kesabaran. Jadi untuk apa kita bisa segala-galanya. Tapi kalau tidak ada kesabaran, kita ini kehilangan kesaksian saudara. Kita kehilangan kesaksian. Suatu saat saudara, saya sekolah Alkitab kelas 2 di Beji. Lalu tahu-tahu setelah saya khotbah, ada seorang ibu janda dari Jakarta mendekati saya. Bro, saya sudah berdoa, saya punya cabang tapi tidak ada gembala. Setelah lihat berkhotbah, saya tergerak bro yang jadi gembalanya ya. Waduh saudara, siapa yang tidak kepingin saudara. Baru kelas 2 keluar langsung pegang sidang, Jakarta lagi. Ya tante saya tak berdoa dulu. Begitu saya sampai di kamar saudara, saya dapat surat dari Bapak Gembala. Kue rasa nang dindi balik karena ada sidang yang membutuhkan gembala. Ya, membutuhkan gembala. Ada 24 jiwa. Akhirnya saya lebih tunduk kepada Bapak Gembala. Saya minta maaf kepada Ibu Janda. Ya udah enggak apa-apa. Saya pulang saudara. Saya pulang sampai di tempat. Tak tunggu-tunggu mana sidangnya. Saya kok kembali jadi pekerja lagi saudara. Sampai setengah tahun saya enggak betah. Saudara. Saya ngomong, Om, saya pulang ke sini katanya gini loh ada sidang di Wangon. Gembalanya itu mukul tukang becak. Lalu demo oleh semua penduduk. Diusir. Tapi dia tidak mau keluar. Dan dia bilang gini, siapa yang mau masuk Wangon, langkai dulu mayat saya. Kue mau gak ngelangkai mayatnya pendeta? Ya saya enggak mau terus loh. Saudara,
Pendeta ora sabar, tukang becak dipukul. Saudara, ndak kajen betul saudara. Lawannya siapa? Tukang becak, ya ampun. Hanya pekerjaan Tuhan bubar saudara. Saudara, ndak boleh pendeta masuk. Lah saya dikata kamu berani nggak melangkahi mayat dia. Ya mah, akhirnya saya saudara agak sedikit, aduh ngerti yo aku tak tompo misalkan. Tapi semua itu kebaikan Tuhan. Kalau saya tompo di Jakarta, saya tidak nikah sama istri saya ini saudara ya. Jadi saudara semuanya diatur Tuhan ya. Jadi kita bersyukur ya semuanya diatur Tuhan. Jadi kita jangan marah. Mungkin kesannya sementara kita dirugikan. Kita seperti disingkirkan. Tapi segala perkara tidak ada yang terjadi karena kebetulan. Tuhan berkata sehelai rambut di kepala tidak akan jatuh kalau tidak seizin aku. Jadi semua kejadian itu tidak akan terjadi kalau tidak ada ACC dari Tuhan. Makanya dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara percayalah apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kau alami, keterlibatan Allah ada. Jangan marah, jangan emosi, jangan berontak, tunduk. Saya percaya di balik itu semua ada kebaikan Tuhan yang bakal dinyatakan atas kehidupan kita. Amin saudara. Mari anak muda bersyukur. Suatu saat saya punya anak muda sudah tunangan lah saudara. Sudah tunangan. Tahu-tahu yang laki itu ketemu wanita lain di tengah jalan. Diputus hanya lewat WA. Sampai di sini saja hubungan kita. Tanpa sebab saudara. Bapaknya ngamuk-ngamuk saudara. Dia datang sama saya. Pak Heri, saya sakit. Saya merasa diinjak-injak, saya sakit. Dia sudah bawa parang, saya minta izin. Saya mau potong tuh. Jangan Pak, jangan. Saya tidak terima. Anak saya perempuan disepeleki. Sudah tunangan. Pak, Bapak harus bersyukur. Karakter calon menantu Bapak modelnya kayak gini. Tidak setia. Itu puji Tuhan belum terjadi. Sudah kelihatan selingkuhnya. Coba kalau sudah nikah selingkuh, anak Bapak yang lebih parah. Tuhan pasti sediakan yang terbaik untuk anak Bapak. Lerem saudara, lerem. Orang sido di sembelih saudara ya, dia balik saudara. Suatu saat berjalannya waktu karena dia malu, dia cari kerja di Cirebon saudara. Bosnya itu masih saudara Joko. Cakep sugih anaknya, papinya sudah tua disuruh ngambil alih saudara. Lah wis piye saudara, witing tresno jalalan suka kulino. Bolak-balik sekretaris sama bosnya ketemu pelirak-pelirak akhirnya jatuh hati, pacaran, nikah. Bayangkan saudara, dinikah oleh bos yang punya perusahaan, langsung punya rumah, punya mobil. Hanya bapaknya datang, bener ya Pak Heri. Coba kemarin saya melakukan ini, anak saya tambah tidak karu-karuan. Jadi baik. Lebih baik selingkuh sekarang, jadi ketahuan belum kadung, belum saudara terjadi. Nanti Tuhan ganti yang baik. Betul saudara, sekarang hidup damai, sejahtera, harmonis. Saudara, setiap peristiwa di balik itu pasti ada rencana Tuhan saudara. Tetap sabar mengucap syukur. Itu yang pertama terhadap sesama. Karena besi menajamkan besi. Kadang-kala kita bisa dendam, sakit hati, marah. Dan justru itu kita yang rugi. Yang kedua kita sabar menantikan waktunya Tuhan. Saudara coba kita lihat Ibrani 6 ayat 12 dan 15 saudara. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ya, ayat 15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Menanti dengan sabar, sehingga dia bisa menerima apa yang dijanjikan. Saudara, usia 75, dia dijanjiin bakal dia punya anak. Sampai usia 78, istrinya tidak serontoh. Pak, kita wis tua loh.
bakal kita mati. Kita kaya raya, hartanya banyak. Dan kita tidak punya anak loh. Apa ya kekayaan kita mau diberikan pada pembantu kita yang dari Damsek itu, Eliezer? Lah, apa maumu istriku? Kita punya pembantu dari Mesir. Tak lihat kok pantas, orang elek-elek banget. Aku kasih izin, kamu tinggal bersama. Nanti kalau dia hamil punya anak, langsung kita angkat sebagai anak kita yang mewarisi. Lah wong lanang kok dikasih saudara tawaran. Dia tidak berkata, nanti bagaimana? Enggak, saudara, enggak ada perdebatan. Siap melaksanakan tugas langsung saudara. Dan benar saudara, hanya dihampirilah pembantunya hamil. Lahirlah Ismail. Wah, keturunannya ini menganiaya sampai sekarang. Keturunan Ismail itu jadi masalah buat gereja saudara. Saya ingin tanya saudara, kenapa adanya Ismail saudara? Jawabannya apa saudara? Tidak sabar. Tidak sabar nunggu. Begitu melihat hasilnya, Sarah usir itu Ismail. Hagar sama Ismail. Akhirnya saudara, Abraham kembali kepada rencana Allah. Lalu muncullah ayat 15. Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian, ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara, kita melihat yang dijanjikan Allah adalah Ishak. Dan Ishak dia terima saat dia usia 100 tahun. Saat Sarah istrinya usia 90 tahun. Dalam Roma 4 ayat 18, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap juga. Karena dia pegang janji Allah bahwa Tuhan berjanji dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Terhadap walaupun kondisinya lemah karena usianya sudah 100 tahun. Dan rahim istrinya sudah tertutup, sudah menopause, sudah tidak bisa lagi punya anak. Tapi terhadap janji Allah, dia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Tapi dia tetap, yaitu saudaraku yang kekasih, dia tetap memuliakan Allah. Bahkan tetap saudaraku yang kasih beriman. Karena dia tahu Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Sehingga karena dia percaya akan janji Allah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka terjadilah walaupun di masa yang tua saudara. Dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 dikatakan, ada waktunya untuk lahir, ada waktunya untuk mati. Semua ada waktunya. Dan Allah akan menjadikan segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu mungkin ada di antara saudara sedang menunggu sesuatu yang sudah lama berdoa. Kok enggak dijawab-jawab ya, kok enggak dikabul-kabulkan ya. Hanya saudara boleh putus asa. Tetap percaya dengan sabar. Bahwa Allah tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Suatu saat waktu Lazarus sakit, kedua utusannya disuruh menghadap Yesus. Orang yang kau kasih sakit. Baik, penyakit yang dialami oleh Lazarus tidak akan membawa kematian. Tapi justru lewat itu, anak Allah akan dipermuliakan. Dia pulang. Waktu pulang bagaimana? Dia mau datang dan dia bilang Lazarus akan mati. Bahkan penyakitnya akan membawa kemuliaan Tuhan. Ditunggu, punya tunggu, tidak datang-datang. Penyakitnya Lazarus tambah parah dan akhirnya meninggal. Mana katanya kemuliaan? Meninggal gitu. Ditunggu sampai meninggal pun Yesus tidak datang. Akhirnya dikuburkan tanpa Yesus. Setelah di dalam kubur 4 hari. Yesus sama muridnya baru jalan ketiba. Lah kayak apa? Yesus lagi ngapain? Teko saiki. Lalu saudara Marta bilang, seandainya kau datang 4 hari yang lalu, tentu saudaraku tidak akan mati. Benar, enggak. Saudara tidak akan mati, dia akan hidup. Ya, saya tahu nanti di akhir zaman. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Lalu Maria juga menangis. Kamu terlambat Yesus. Di mana kau letakkan saudaramu di situ? Buka. Saudara, Marta, jangan sudah membusuk. Lalu Tuhan katakan dalam Yohanes 11 ayat 40. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Buka. Begitu dibuka, Yesus panggil, Lazarus, keluar. Muncul saudara. Cara makamnya orang Yahudi mirip sama orang Muslim, saudara. Pakai pocongan. Saking waktu keluar dia macam
Wah saudara, Yesus bilang apa? Lepaskan ikatannya. Kira-kira apakah langsung, ya Tuhan, orang pada kamu aja. Ada rasa wedi saudara. Ya, suruh ngelepasin. Kalau tidak cepat-cepat, Lazarus mati lagi loh saudara. Matinya kenapa saudara? Reso ambekan. Ya. Cepat buka. Waduh saudara, yang buka dia diredek. Takutnya waktu buka melet. Wah wedi saudara ya. Buka. Aduh kok kesuwen tuh aku sesak banget. Buka saudara. Akhirnya hidup saudara. Saudara Maria kata kau sudah terlambat. Ya. Kalau dulu saya di Wonosobo itu paling senang. Itu mendengarkan lagunya Kus Plus sama Panber saudara. Salah satunya yang berkata, terlambat sudah kau datang padaku. Gitu. Pasti ingat ya saudara ya. Teman-teman saya waktu di Wonosobo ini masih ada gak mas? Gitu ya. Lagu itu wah di taksi itu terkenal saudara. Yesus sudah terlambat. Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Pertolongannya selalu tepat waktunya. Mari kita perlu sabar menunggu waktunya Tuhan. Jangan nyusu-nyusu Tuhan. Percayalah, bagi Tuhan 1 detik bisa menciptakan mujizat. Amin saudara, jangan saudara merasa piye. Bisa, Tuhan pasti tolong. Dan yang terakhir saudara, adalah sabar dalam kesulitan saudara. Ya, coba Roma 12 ayat 12 saudara. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Kadang-kala kita capek, Tuhan berapa lama lagi saya harus bertahan. Saudara, tabah tidak cepat putus asa dalam menghadapi kesukaran saudara. Ada nasihat firman Tuhan dari Yakobus 2 saudara. Ayat 1-4. Di situ kita akan temukan bagaimana Tuhan menasihatkan tentang hal ini. Yakobus 2 ayat 1-4 saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan, jadi kesabaran menantikan waktunya Tuhan. Itu penting sekali saudara, supaya kita menjadi seorang yang tekun, seorang yang tak uji, tak banting. Dan kita menjadi seutuh sempurna tanpa kekurangan apapun. Tadi digambarkan dalam saudara firman Tuhan awal kitab digambarkan kesabaran seperti seorang apa saudara? Petani. Seorang petani sabar. Saudara di dalam menunggu saudara kita lihat dia punya keyakinan pasti panen. Walaupun dalam menanti kadangkala dia menghadapi beberapa musim. Musim gugur, musim semi, musim berbunga dan sebagainya. Kadangkala saudara sepertinya diperhadapkan keadaan seperti musim gugur. Semuanya rontok. Seperti gundul, tidak ada apa-apa lagi. Tapi sang petani tetap percaya bahwa waktu panen pasti akan tiba. Dia tidak putus asa saudara, dia tetap kerjakan. Dan betul bahwa sekalipun harus melewati musim gugur, akan muncul musim berbunga dan berbuah dan panen. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini di PHK mungkin. Usahanya mulai melorot bangkrut, dipangkasi sana sini seperti gundul saudara. Tapi percayalah, jangan putus asa. Tuhan pasti akan adakan waktu di mana saudara mengalami panen seperti yang Tuhan janjikan. Saudara, jadi kita belajar seperti saudara seorang petani. Lalu kesabaran itu juga dicontohkan seorang tokoh Alkitab namanya Ayub. Saudara, waktu itu dia orang yang paling kaya raya saudara. Sampai dia membagi sembako. Antriannya itu sampai 3 kilo loh saudara. Bayangkan saudara, tiap hari bagi sembako. Orang yang miskin-miskin datang. Karena Ayub kaya raya.
Dia dikasih anak 10. Istri yang cantik, bahagia. Tiba-tiba terjadi saudaraku yang kekasih. Sesuatu. Ke-10 anaknya meninggal bersamaan. Karena kena rubuh bangunan. Kalau sekarang orang Kristen, mungkin di depan itu ada 10 mayat. Anak nomor 1 sampai 10 berjejer-jejer. Dan mungkin tidak utuh, ada yang kepalanya pecah. Ada yang mukanya tidak kelihatan karena tertimbun oleh bangunan saudara. Kayak apa stresnya. Istrinya Ayub saudara sampai dia berkata, kamu masih yaitu saleh sampai hari ini. Kutukilah Tuhanmu dan matilah engkau. Ayub berkata, kamu berkata seperti perempuan gila. Hanya mau terima yang baik-baik. Tapi yang tidak baik tidak kau terima. Dalam hal itu Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Dan tidak mengatakan Allah tidak adil. Dia berkata dia yang memberi. Dia juga yang mengambil. Saudara, akhirnya saudaraku yang kasih. Karena pikiran kehilangan 10 anak saudara. Dia mulai karena saudara penyakit gatal. Dari batok kepala sampai kaki. Tidak ada yang utuh, semua membusuk. Sampai istrinya tidak mau tidur. Dia pisah ranjang terpaksa. Dibuatkan tenda di luar, di atas pasir. Tiap hari kerjanya cuma garuk-garuk dengan pecahan beling. Sudah. Harapannya istrinya Ayub berkata, Tuhan, di mana keadilanmu? Percuma saya pelayanan. Percuma. Dikira itu bahasanya. Waktu diinjak saudara, dia berkata, Tuhan, aku sungguh baik, sangat baik, dan terlalu baik. Aku tahu tidak ada keputusanmu yang salah. Semuanya untuk kebaikan. Wah, jengkel saudara. Dia tidak marah sama Tuhan saudara. Bahkan saudara-saudaranya, teman-temannya mengucilkan dia. Dia seperti seorang diri. Istri meninggalkan, teman meninggalkan, anaknya mati, hartanya habis, tubuhnya penuh borok. Di Semarang ada seorang saudara yang terjun bebas dari gedung gubernuran. Mati saudara. Setelah diselidiki, karena apa? Dia capek karena kena diabetes tidak sembuh-sembuh. Hanya dia bunuh diri. Saudara, kalau tidak kuat iman, saya percaya Ayub bunuh diri saudara. Tapi karena dia tetap saudara memberikan kesempatan buat Tuhan. Hanya apa yang terjadi? Pasal 42 ayat 10 Ayub dipulihkan. Semua yang pernah diambil Tuhan dikembalikan 2 kali lipat ganda. Dan Ayub punya 10 anak laki, 3 perempuan. 3 perempuan itu adalah wanita yang tercantik di sebagian timur. Paling tidak ada yang nandingin. Dan dia bisa suntuk umurnya. Sampai rambut putih, sampai puas hidup. Baru meninggal. Saudara, dia sabar menunggu waktunya Tuhan. Walaupun dia diperhadapkan penderitaan yang begitu rupa. Makanya Yakobus 5 tadi ayat 11. Ingat akan Ayub. Lihat pada akhirnya bagaimana. Dia dipulihkan, dikembalikan Tuhan 2 kali lipat. Mungkin pada pagi siang hari ini. Ada di antara saudara yang sedang dirontoki Tuhan. Sepertinya sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan saudara sudah putus asa. Mungkin dunia sudah runtuh. Tetap sabar saudara. Akan ada musim panen yang Tuhan akan berikan. Seperti kesabaran seorang petani. Mungkin saudara lelah seperti Ayub. Bertubi-tubi masalah tidak kunjung tiba. Tapi kalau kita sabar, kita akan melihat pada akhirnya Tuhan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Saya percaya Tuhan yang sama ada di tengah-tengah kita. Dia baik, dia sangat baik dan terlalu baik. Jangan putus asa, tetap semangat, bangkit. Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Di luar saudara apa yang kita berpikirkan. Karena sesuai dengan 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan didengar oleh telinga. Dan dipikirkan dalam hati. Itu yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Pagi hari ini saya percaya mata saudara belum melihat, telinga saudara belum mendengar, saudara belum memikirkan itu. Tapi Allah Yehova Jireh sudah menyediakan semuanya. Jangan takut saudara, percaya saja mujizat masih ada. Kita punya Tuhan yang besar. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya rindu kita akan sama-sama menaikkan pujian. Seperti wanita yang tetap setia sampai akhir menutup mata. Dia yakin, saudara, bahwa janji Tuhan itu pasti akan digenapkan. Ya. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Tetap percaya. Mujizat masih ada. Dia tahu apa yang sedang kau gumuli. Dia tahu
apa yang sedang kau hadapi. Dia tidak pernah tutup mata. Di saat kau angkat tangan, tanda menyerah, tidak kuat, di situ Tuhan akan turun tangan, menyatakan kemuliaannya untuk menolong kita semua. Katakan seperti wanita. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, di bawah kakimu. Demikian hidupku Tuhan, demikian hidupku, mau mengasihi. Yesus engkau, sekali lagi, seperti wanita. Seperti wanita menangis di bawah kaki, di bawah kaki. Demikian hidup, demikian hidupku, mau mengasihi. Yesus engkau baik bagi engkau, baik bagi sampai akhir. Oh, akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji. Oh, sampai dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Ku menutup. Jangan putus asa saudara. Sabar. Mungkin kau disakiti, merasa jengkel, kaku hati. Jangan dendam, jangan punya kepahitan. Ampuni dan doakan, maka lihat berkat yang luar biasa. Tetap setia untuk melayani yang wanita saja sampai akhir. Ya Rabba Sakara Laba Takara Laba Yasa. Amin. Uriya Laba Sakara Laba Uriya Laba Laba Laba. Oh ya Reisingara Laba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama sambil bangkit berdiri saudara. Sampai akhir. Tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Tetap setia untuk melayani, ku tetap setia untuk melayani, tetap setia untuk melayani. Sekali lagi ku tetap setia, tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, ajar kami Tuhan untuk tetap bersabar, bersabar satu terhadap yang lain, bersabar menanti janji-Mu Tuhan, bersabar menanti waktu-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Glory Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa di surga, hari ini firman-Mu sangat jelas bagi kami, berbicara tentang kesabaran. Kami masih manusia daging yang seringkali diperhadapkan dengan sifat ketidaksabaran. Tetapi firman-Mu sungguh benar-benar merupakan satu jalan keluar, merupakan pedoman bagi kami ya Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang yang sabar. Baik kami terhadap satu dengan yang lain, dalam kehidupan kami berkeluarga, dalam berumah tangga, dalam interaksi kami dengan orang-orang seisi rumah, dengan tetangga kami harus dikuasai kesabaran. Sebab ketidaksabaran itu hanya akan menimbulkan pertengkaran, hanya akan menimbulkan persoalan, hanya akan menimbulkan masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga. Tetapi jikalau kami bisa sabar, di situ orang yang sabar memadamkan pertengkaran. Ada jalan keluar, ada solusi. Kami juga harus sabar menantikan waktunya Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji pasti akan menggenapkan akan janjinya. Namun jikalau kami mau sabar, seperti Ayub sabar menantikan Tuhan. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain, orang yang sabar dan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Mendapatkan kegenapan akan setiap janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini, satu permohonan kami Tuhan, berikan hati kami hati yang sabar. Biar melalui buah Roh Kudus membawa kami untuk kami boleh mencapai kepada kehidupan yang sabar. Karena sabar itu adalah sifat atau karakter Allah. Dan kami harus memiliki karakter kesabaran itu. Sebab dengan kesabaran kami akan menikmati setiap janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberkati kami sedang jemaat-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai terus ya Tuhan, baik selaku Ketua Majelis Daerah Jawa Tengah ini ya Tuhan, maupun dalam penggembalaan di Semarang di 2 tempat yang digembalakannya. Terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua kita mengangkat tangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing, turunlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara, melindungi, menjaga, memberkati saudara dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan amin.